Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa fokuskan adanya peningkatan kemampuan para prajuritnya dalam pembinaan teritorial di wilayah Provinsi Papua Barat. Peningkatan kekuatan militer juga turut menjadi prioritas menyikapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas maupun aksi teror terhadap pos militer TNI pada wilayah rawan. Dengan menumpangi Indonesian Air Force A7307 milik TNI Angkatan Udara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi istri serta sejumlah petinggi TNI tiba di Bandara Domine Edward Osok Sorong. Kedatangan Panglima TNI disambut jajaran Forkopimda dan dilanjutkan dengan pengalungan mahkota khas suku Moy diselingi tarian adat. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Markas Komando Yonif Rider Khusus 762 Virayuda Sakti, Sorong, dalam kunjungan kerjanya, Panglima TNI juga akan melakukan evaluasi tingkat satuan, khususnya peningkatan kemampuan pembinaan teritorial para prajurit di wilayah Provinsi Papua Barat. Agenda saya pertama dalam rangka untuk mengecek secara langsung untuk perubahan tugas dalam beraktivitas, karena mereka tadinya ada 250-an orang angkatan darat, belum lagi dari angkatan laut dan udara. Ini kan mereka bertugas di sini untuk mengamankan daerah rawan. Itu yang kita rubah. Mereka semua sekarang bertugas sebagai koramil dan sebagai kodim. Dan di sini mereka yang bertugas tadi akan kita tugaskan sebagai koramil. Ada 5 koramil, dan itu yang saya ingin cek. Apakah para personelnya, para prajurit kita sudah memahami. Karena yang tadinya mereka mengamankan daerah rawan, sekarang mereka harus membina teritorial. Fokusnya ke masyarakat, tidak lagi kepada di luar masyarakat. Kita harus melakukan apa yang memang oleh satuan-satuan teritorial Angkatan Darat itu dilakukan di daerah lain. Selain itu, peningkatan kekuatan militer juga turut menjadi prioritas pembenahan yang kini telah direalisasikan, menyikapi berbagai potensi gangguan keamanan wilayah rawan semisal insiden penyerangan Pos Ramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, yang menewaskan 4 orang anggota TNI September 2021 lalu. Pasca insiden berdarah dimaksud serta dampak traumatis sosial yang ditimbulkan, Panglima TNI pun menghimbau agar seluruh warga masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemanusiaan, komunikatif dan harmonis demi kemajuan daerah serta keutuhan NKRI. Ini adalah masalah-masalah kemanusiaan. Yang jelas kami dari sisi kami ya, kami kan ingin melakukan aktivitas normal saja seperti halnya di provinsi lain di luar Papua dan Papua Barat. Tapi di sisi lain juga kami menghimbau bahwa semua warga negara Indonesia kita harus memegang peraturan perundangan dan hidup sebagai mana kita warga negara, kita menyayangi sesama kita, apapun masalah yang kita punya, janganlah diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri, ekstrajudisial, atau bahkan mungkin tidak sama sekali menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Itulah himbauan kita. Tapi kita akan terus berusaha untuk melakukan tugas, membina teritorial, melakukan komunikasi sosial dengan semuanya, agar secara perlahan mereka semua bisa bertindak, berpikir seperti halnya semua masyarakat Indonesia. Fokus kita adalah bagaimana membuat diri kita, daerah kita lebih maju. Itu fokus. Sehingga makin banyak orang yang bekerja, semakin banyak kesempatan untuk bekerja. Anggraini Sumbung, CWM Channel. Selain itu, pidana yang membawa senjata.